Ini dia merek-merek mobil terlaris di Palestina part kedua. Nah, kalau sebelumnya sudah video part pertama, dan kalau rekan-rekan belum nonton, silahkan tonton dulu video pertama mobil-mobil terlaris di Palestina ya, terutama merek-mereknya doang ya, karena sekali lagi tidak ditemukan data yang rinci ya mengenai mobil-mobil yang laris di Palestina ya, selain mereknya itu sendiri, karena datanya pun juga masih minim ya, tapi minimal ada datanya, dan itu bisa lah dijadikan referensi untuk mengetahui seberapa laris sih sebuah merek-merek mobil di Palestina itu sendiri ya. Dan tentunya buat yang sudah nonton part pertamanya pasti penasaran sih merek apa lagi yang laris di Palestina. Maka dari itu langsung aja ikuti video part keduanya sesaat lagi. Lalu masih lanjut lagi, di urutan ke-6 ada Skoda ya. Nah, ini sepertinya kok dari tadi berurutan terus ya. Duo Korea, duo Prancis, kini duo Jerman ya. Walaupun Skoda itu sebenarnya merek Ceko ya, tapi sekarang kan sudah menjadi bagian dari Volkswagen Group. Jadi anggap aja lah merek Jerman sekarang ya, karena teknologinya pun teknologi VW ya sekarang ini ya. Ya, jadi merek Skoda yang terjual di Palestina tuh 362 unit aja ya. Ya cukup sedikit lah, tapi ya gitulah memang angkanya ya, nggak besar-besar amat ya. Terus lanjut lagi, line up Skoda apa yang dijual di Palestina ini? Langsung dilansir dari website resminya. Jadi Skoda ini menjual Fabia. Nah, Fabia ini merupakan buah hatchback ya, atau lah hatchback sekelas apa ya? Mungkin sekelas Yaris atau sekelas Jazz. Tapi yang pasti kalau di kelasnya Brio mungkin kekecilan ya, atau mungkin sekelas Etios kali ya. Tak tahu juga ya. Ya anggap aja lah sekelas Jazz atau Yaris lah Fabia ini. Terus ada sedan Octavia. Nah, ini Octavia ini lagi-lagi sekelas Corolla dan Civic ya. Jadi medium sedan anggapannya. Terus selanjutnya ada sedan Superb atau Super B ya, biar lebih enak diejanya. Jadi Superb atau Super B ini sedan ya, sekelas Camry dan Accord pastinya ya. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya lagi ada ya crossover SUV Karoq. Nah, Karoq ini mungkin sekelas apa ya? Bingung juga ya. Mungkin sekelas Corolla Cross kali ya. Ya, seperti itu. Atau mungkin bisa disamakan dengan CR-V mungkin, atau mungkin sekelas RAV4 ya, karena dimensinya pun tidak kecil-kecil amat sebenarnya Karoq ini ya. Agak besaran dikit lah ya. Seperti itu mungkin ya, tidak tahu lagi ya, kelas Corolla Cross atau sekelas CR-V ya. Bingung juga ya, karena tidak pernah dijual di Indonesia dan Skoda pun tidak pernah masuk sini, jadi bingung mau komparasinya seperti apa ya. Terus lagi ada Skoda Kodiaq. Nah, ini ukurannya lebih besar daripada Karoq ya, seperti itu. Dan Kodiaq ini basisnya sendiri sih dari Tiguan Allspace ya sebenarnya. Mungkin dikategorikan ya, anggap aja seperti Santa Fe dan CX-8 ya, seperti itulah. Terus selanjutnya ada crossover SUV Kamiq. Nah, Kamiq ini yang menjadi yang paling kecil, lebih kecil dari Karoq lebih tepatnya. Dan ya, Kamiq ini dikategorikan compact crossover SUV ya. Nggak tahu kelasnya seperti apa ya, apakah sekelas HR-V, Yaris Cross versi DNGA, atau sekelas Corolla Cross dan Eclipse Cross atau CX-30 ya. Ya, karena nggak dijual di sini, jadi bingung mau kategorikan seperti apa. Terus selanjutnya ada Skoda Scala. Nah, ini sepertinya sebuah hatchback atau station wagon ya. Pokoknya ini penerus dari Skoda Rapid ya. Skoda Rapid sendiri itu dulunya adalah sebuah compact sedan ya. Jadi Rapid itu dulu sekelas Vios dan Honda City ya, tapi hanya dilanjutkan di Cina ya sekarang ya Rapidnya. Tapi kalau di Eropa penggantinya ya ini Scala ini. Tapi Scala tidak tersedia dalam versi sedan ya, jadi cuma ya mungkin station wagon atau hatchback kali ya. Yang jelas sih lebih tepatnya seperti apa ya. Kurang lebihnya segitu aja sih ya line up Skoda yang dijual di Palestina menurut website resminya. Lanjut lagi, kira-kira merek terlaris apa lagi yang ada di Palestina ini? Kita lanjut ke nomor 7. Ya, menariknya nomor 7 adalah Mercedes-Benz alias Mercy. Nah, Mercy menjadi yang terlaris di Palestina nomor 7 bahkan ya. Tidak ada merek Jepang di sini. Wah, gimana
gimana ini. Jadi Mercy menjual 354 unit ya di Palestina ya, dan ini menarik sekali jumlahnya, walaupun tidak besar-besar amat, tapi karena ini merek premium jadi angka ini cukup bagus ya sebenarnya. Dan karena tidak ada website resminya untuk Mercedes-Benz di Palestina, mereka hanya punya di Instagram dan di Facebook doang ya. Tapi kalau diasumsikan sih line up-nya lengkap ya, harusnya mulai dari A-Class sampai versi AMG GT ya, harusnya lengkap semua ya. Dan kalau melihat sekilas dari Instagram atau Facebooknya, ada foto-foto dari Mercedes-Benz E-Class, S-Class, atau GLA, GLE, dan bahkan GLS, serta G-Class, dan juga ada yang AMG GT. Nah, artinya nih harusnya dijual semua ya line up-nya di Palestina ya. Lengkap lah pokoknya Mercy ya pastinya. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu. Tidak terlalu banyak informasi yang bisa digali karena tidak ada website resminya. Jadi gimana mau menyebutkannya ya. Tapi kalau disebutkan pun ya pasti membosankan ya, karena pastinya semua line up dijual ya, anggap aja lengkap lah sudah. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu mengenai Mercedes-Benz yang dijual di Palestina ya. Ya, ini resmi ya, bukan diimpor secara importir umum ya. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu aja. Oke, lanjut lagi di urutan ke-8 sekarang ya. Jadi di urutan 8 adalah rival abadi dari Mercedes-Benz. Tidak lain tidak bukan adalah BMW alias BMW. Nah, BMW di Palestina ini perbedaannya sangat jomplang dengan Mercedes-Benz. Hanya 81 unit doang ya, bukan 81.000 unit, tapi 81 unit. Bedanya sangat jauh sekali ya. Mungkin beda 100 lebih unit ya selisihnya dengan BMW ya. Ya, tapi ya nggak perlu berharap banyak ya, karena ya anggarannya masih di ambang ketidakpastian sampai hari ini. Ya, syukur-syukurlah BMW masih bisa menjual mobil di Palestina ya. Dan kira-kira line up mobil apa yang dijual oleh BMW Palestina ya. Dan tidak seperti Mercy, BMW juga punya website resmi ya, BMW Palestina ya. Dan line up-nya sangat lengkap. Jadi kalau disebutkan satu persatu pasti membosankan ya. Jadi dimulai dari seri 1 sampai BMW XM ada di daftar line up ya. Nah, ini sangat-sangat lengkap sekali ya. Mulai dari seri 1, seri X ya, X1, X2, X3 sampai X7 ada semua. Juga BMW M Performance pun juga ada semua ya, mulai dari M2 sampai M8 ya. Ya, lengkap banget lah pokoknya, sampai yang flagshipnya XM pun juga sudah dijual resmi di Palestina ya. Seperti itulah BMW yang ada di Palestina ini, pokoknya lengkap banget ya. Sampai yang listrik pun juga dijual resmi ya, masuk i4, iX, i5 dan i7 terbaru ya juga sudah ada di Palestina. Dan ini menarik sekali ya, karena BMW itu pasti lengkap juga ya kalau membawa line up ya, tidak sebagian-sebagian doang, sebagian dijual, sebagian enggak ya. Ya, sama di Indonesia pun juga lengkap ya line up-nya ya. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu aja ya line up BMW yang ada di Palestina ini ya. Lalu yang terakhir yaitu ke-9. Ya, yang ke-9 lagi-lagi datangin dari grup VW, yaitu merek Seat. Ya, ini merupakan merek asal Spanyol aslinya ya, tapi lagi-lagi seperti Skoda sudah dibeli oleh VW ya asetnya ya. Dan Seat ini juga lagi-lagi tidak dijual di Indonesia ya, dan rasanya masih asing ya, bahkan lebih asing dari Skoda orang sini ya. Karena kalau Skoda kan masih ada yang mendatangkan untuk rally, tapi untuk Seat tidak ada sama sekali di sini ya, bahkan mungkin sangat-sangat asing buat orang Indonesia. Tapi walaupun begitu, sedikit mengenal aja mengenai line up-nya. Dan lagi-lagi ada website resminya untuk Seat di Palestina ini. Wah, menarik banget. Tapi line up-nya cukup sedikit ya untuk Seat ini. Hanya ada 4 doang. Jadi yang dijual tuh ada Seat Ibiza. Ya, Seat Ibiza itu merupakan hatchback ya. Ya, buat hatchback kecil ya. Tidak tahu ukurannya seberapa ya. Ya mungkin ini kembarannya Fabia secara platform ya mungkin. Atau mungkin platformnya Polo kali ya, Ibiza ini ya. Terus ada Seat Arona, terus ada Seat Leon dan Seat ATK. Nah, untuk yang Leon ini juga hatchback ya kalau nggak salah ya. Dan untuk Arona dan ATK ini crossover SUV ya. Tapi ya karena tidak ada di sini masih bingung ya ini masuk kelas yang mana. Tapi ya kurang lebihnya itu aja sih line up yang dijual Seat di Palestina dia. Ya karena merek ini masih asing ya. Jadi butuh beberapa saat untuk mencerna merek ini dan line up-nya ya. Ya, kurang lebihnya sih seperti itu aja. 9 mobil terlaris di Palestina ya, berdasarkan mereknya doang ya, dan tidak dirinci secara resmi karena minim sekali data yang menunjukkan hal itu ya. Dan selanjutnya
Yang selanjutnya, merek lain yang tidak disebutkan menjual sebanyak 2.110 unit ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya merek yang belum disebutkan ya. Ya mungkin merek Jepangan itu ada yang di urutan ke bawah-bawah lagi ya. Dan ya, berbanding terbalik dengan Indonesia, justru merek Jepang ini tidak mendapatkan popularitas yang sangat besar di Palestina ya. Tapi nggak tahu lagi kalau mobil bekasnya mungkin banyak merek Jepang, ya nggak tahu lagi sih. Karena ya informasinya masih sangat sedikit ya. Kedepannya mungkin bisa lebih mudah untuk didapatkan ya. Tentunya dengan menggunakan bahasa Arab ya, agar lebih aktual informasinya. Nah kalau pakai bahasa Inggris tentunya akan semakin susah untuk ditemukan dan kemungkinan bisa bias hasilnya ya. Kurang lebihnya begitu aja mengenai mobil-mobil yang banyak dibeli oleh orang Palestina, khususnya mobil baru. Oke, kurang lebihnya begitu aja mengenai merek-merek mobil yang paling banyak dibeli oleh orang Palestina per 2022. Ya, tentunya ini sangat menarik sekali di tengah ya maraknya pemberitaan mengenai Palestina selama 2 bulan terakhir ini ya. Dan tentunya jika rekan-rekan menyukai video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa berikan komentar ya mengenai pendapat rekan-rekan semua mengenai merek-merek yang banyak dibeli oleh orang Palestina ini ya. Dan jangan lupa subscribe ke channel Anthony Car Lover kalau belum. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.